Halo bro, balik lagi sama gue Koko Brewok. Di video kali ini gue akan ngebahas lagi soal yang namanya beard transplant. Seperti video kemarin, gue udah bilang bahwa gue punya ketertarikan untuk ngelakuin beard transplant. Untuk misalnya kalian yang tahu atau misalnya kalian yang pernah ngelakuin, gue pengennya di Turki ya. Kenapa? Karena katanya kalau di Indonesia itu kayak dirampok gitu ya. Kalau di Turki itu ya lu cuma kayak kecopetan lah. Kalau di Indo harganya kayak dirampok. Jadi misalnya untuk kalian yang misalnya tahu gimana caranya ngelakuin transplant ke Turki, atau mungkin kalian yang nyediain jasa juga, kalian boleh share pengalaman kalian, atau kalian boleh tawarin penawaran di komen, nanti bakal gue hubungi juga, taruh aja kontaknya. Oke, di video kali ini gue bakal ngasih tahu tentang beard transplant dengan brewok yang tumbuh alami atau tumbuh dengan minox. Jadi supaya misalnya kalian juga bisa tahu tuh, ini misalnya ketika kalian ke jalan, kan gue udah tahu nih, kalian bisa tahu juga, oh ini orang lakuin beard transplant atau ini penggunaan alami atau minoxidil gitu. Nah, jadi untuk alami atau minoxidil sebenarnya gue nggak gitu bisa bedain, karena yang tumbuh dari minoxidil itu tumbuhnya benar-benar kayak nggak beraturan gitu. Lu nggak bisa bikin pola benar-benar lurus di sini, itu nggak bisa. Jadi benar-benar lu oles di pipi, lu oles di mana, dan dia akan tumbuh atau enggak itu kan nggak tahu gitu ya, akan tumbuh semua atau enggak. Jadi kita nggak bisa pastiin mana yang memang ini benar-benar alami genetik dan mana yang dari minoxidil. Nah, tapi banyak yang bilang, dan gue juga sendiri ngerasain, bahwa yang dari minoxidil itu bulunya nggak terlalu tebal. Jadi yang disebut dengan terminal akhir itu nggak benar-benar tebal kayak brewok yang bawaan aslinya gitu. Misalnya kalau kalian lihat kumis bapak-bapak atau kumis mamang-mamang, itu kan jauh lebih tebal dari kumis atau brewok yang ditumbuhin pakai minoxidil. Nah, gue juga pernah kayak waktu sebelum COVID, gue fitness gitu, ketemu orang, dan ketika gue bilang bahwa gue pakai minox dan dia tumbuh alami, walaupun dia punya nggak full tapi alami sama sekali nggak pakai obat, itu dia bilang teksturnya beda, dan gue lihat pun beda, dia jauh lebih kasar. Jadi hasil dari minoxidil itu menurut gue nggak benar-benar yang kasar banget, hasilnya sedikit lebih halus ya menurut gue. Nah, dan di sini karena kita di Indonesia, di Asia, gue bakal ngasih tahu sebenarnya kayak gimana sih orang yang tumbuh pakai minox atau orang yang tumbuh secara natural. Maksudnya kira-kira tuh brewok Asia tuh kayak gimana sih? Nah, ini gambar yang pertama. Bisa kalian lihat, banyakan brewok Asia itu dia tebel di kumis dan di pipinya itu nggak terlalu tebel. Contohnya kayak orang ini. Nah, ini contoh brewok Asia banget. Dan ini satu lagi, ini salah satu yang main Row Zero juga, untuk kalian yang nggak tahu, film yang cukup update di tahun 2007-an. Nah, ini lawannya si Genji nih, kalau nggak salah. Ya, kalian bisa lihat, itu brewoknya, kumisnya tebel, jenggotnya tebel, tapi pipinya sebenarnya nggak terlalu tebel ya. Kalian juga bisa lihat, dan dia nggak benar-benar lurus, jadi dia ada sedikit ke atas, karena itu alami, jadi keluarnya tuh nggak beraturan gitu. Nah, dan ini gue bakal ngasih lihat, ini adalah brewok yang tumbuhnya transplant. Ini kalian bisa lihat ya, seluruhnya tebel, jadi kumis, jenggot, apa semuanya sama tebelnya dan sama rapihnya. Ini bagus sih, tapi terkesan unreal ya menurut gue. Tapi ya misalnya kalau kalian ada dana untuk transplant segala macam ya nggak masalah. Tapi kalau misalnya kalian nemu kayak gini di Asia gitu, itu agak-agak mustahil sih menurut gue, dan itu menurut gue sih transplant ya. Nah, kalian juga bisa lihat, kebanyakan mayoritas pengguna minox termasuk gue tuh brewoknya kayak gini. Jadi kalian bisa lihat, ini walaupun jenggotnya cukup penuh, tapi agak jarang-jarang ya. Jadi kalau kayak gini di foto, benar-benar si kulitnya, atau maksudnya si lekukan dagu itu benar-benar kelihatan, walaupun lu masih jenggotan lebat kayak gue nih. Misalnya ini gue jenggotan lebat, tapi dagunya itu benar-benar kelihatan. Jadi ini tipikal brewok minoxidil, tipikal brewok Asia. Apalagi untuk yang misalnya kalian ada turunan Korea, turunan Jepang, atau turunan Chinese ya, ini brewok-brewok gitu banget lah. Nah, ini salah satu yang berhasil numbuhin brewok pakai minox. Kalian bisa lihat nih foto before, foto afternya. Awalnya udah ada kumis sedikit, ya kumisnya lumayan sih menurut gue, cuman ini dia lagi dicukur dan udah ada jenggot kambing lah ya, dan dia berhasil numbuhin minox pakai minox super lebat. Ini dia pakai minox. Tapi ada tapinya, ini kalian bisa cari juga di YouTube, namanya Asian Beard Minoxidil, pokoknya ini pasti keluar. Tapi ini ketika dipendekin, gue yakin hasilnya nggak akan bisa kayak yang transplant.
atau hasilnya nggak akan bisa kayak gini nih. Kayak gini, jadi kalau dipendekin nggak mungkin hasilnya rata, bagus. Bener ini ratanya sempurna kayak si Drake pendek gini, cuman kayak titik-titik paling 2-3 mili panjangnya, dan brewoknya benar-benar super rapih, semuanya dapat, under lips, beardnya sendiri, konektor, kumis, semua kumis tengah nggak ada yang bolong, jadi itu nggak mungkin ya. Jadi ketika si Asian beard ini dicukur, gue yakin pasti ada bagian yang kosong. Nah ini juga brewok yang biasanya orang nemuin pakai minoxidil, jenggotnya lebat, kumisnya lebat, tapi ada masalah di area pipi. Dan kalian juga bisa lihat bahwa nanti di sini bakal gue lingkarin juga, itu tumbuhnya agak-agak kayak agak sedikit keriting lah ya. Jadi itu benar-benar yang kayak ya lu tau lah ketika tumbuhnya kayak gini ya itu antara alami atau tumbuh pakai minox. Nah gue juga ada contoh, ini brewoknya si Choi Siwon. Gue yakin sih ini dia brewok alami ya, karena masih kelihatan bahwa dia kumisnya tebal, tapi kalian bisa lihat di area brewoknya nggak terlalu tebal juga ya. Itu menurut gue sih pasti brewok alami lah. Atau kalian bisa lihat brewoknya Raffi Ahmad. Jadi walaupun dia tebelin, lebatin, kalian bisa lihat di area pipinya juga agak kosong. Jadi ini benar-benar brewok yang kalau natural tuh pasti ada celahnya gitu, nggak mungkin 100%. Apalagi kalau lu Asia gitu susah ya, kecuali misalnya kalau lu turunan barat atau ya barat lah, Eropa kayak gitu, itu masih sangat memungkinkan. Walaupun di sana juga banyak yang tumbuhnya nggak sempurna, nggak 100% bener rapi banget, full banget, itu juga. Tapi kemungkinannya di sana tuh jauh lebih banyak daripada di Asia. Nah kalian juga bisa lihat nih brewoknya Raffi Ahmad masih banyak, bukannya masih banyak sih, masih ada kosongnya juga di area pipi. Atau brewok nih, salah satu icon brewok Indonesia, Reza Rahadian. Nah kalian bisa lihat ketika dia lebat, dari jambang segala macam udah lebat, tapi di sini kekurangannya adalah konektornya nggak terlalu kuat. Kalau kalian lihat kayak ada sedikit gap lah, jadi nggak benar-benar bisa sempurna banget. Kalau sempurna banget saya kumisnya full, terus penggunaan kumisnya full, terus dia bilang pakai minox, konektornya full, pokoknya semuanya full, itu tuh udah nggak mungkin banget. Nanti gue juga akan bongkar kayak maksudnya apa aja sih yang biasa bukan pengguna ya, pelaku beard transplant yang mereka tutupin dari publik gitu. Apa aja sih yang biasa mereka tutupin dan gimana gitu biasa kebiasaannya kayak gitu. Kalian bisa lihat nih dari foto yang ini lebih jelas lagi, brewoknya Reza Rahadian udah bagus banget, cuman konektornya menurut gua kurang sih, kayak dia ada sedikit putus lah. Nah dan satu lagi, ini brewok bukan Asia, ini brewok si Karim Benzema, Wakaji ya, kalian bisa lihat juga. Walaupun dia brewoknya lebat, kalian lihat misalnya kalau di TV, di internet lebat banget, tapi di sini bisa kelihatan bahwa ada sedikit bagian yang agak kosong ya. Jadi tetap walaupun brewoknya lebat banget, masih ada celah. Jadi brewok yang 100% itu kayak yang tadi hasil transplant, itu gue bilang hampir mustahil ya. Mungkin cuman sekitar dari misalnya anggap orang brewokan misalnya ada 1 juta, ya menurut gue cuma 5% lah. Itu pun mungkin kurang lah menurut gue ya. Jadi memang cuma sedikit, dan di Asia menurut gue hampir nggak ada. Jadi itu sih. Jadi misalnya kalau kalian nemu yang benar-benar perfect itu orang Asia, ya mungkin kalian bisa lihat salah satunya dari garis di atas. Karena biasa permasalahan dari transplant brewok adalah garis di atas ini. Itu yang paling susah sih menurut gue. Kalau misalnya dari konektor kayak gitu biasanya jadinya bagus, tapi di atasnya sini biasa ada kendala, jadi agak sedikit nggak natural. Tapi gue nggak tahu ya ke depannya apakah itu akan jadi natural atau nggak. Contohnya, sorry nih bukannya nyenggol, karena yang lagi hits dan memang contohnya paling kelihatan adalah dari Kevin Aprilio sendiri. Walaupun dia udah trim, kalian bisa lihat dari podcastnya Deddy Corbuzier, dia belum trim, dan setelah trim tapi ketika di zoom gitu di atasnya itu ada kelihatan garis-garis bekas kayak transplantnya itu loh polanya ya. Tapi sekali lagi gue nggak tahu apakah itu, kan dia baru sekitar 7 bulanan, sedangkan transplant sendiri hasilnya maksimal di sekitar 12 bulan atau 1 tahun. Apakah hasilnya akan jadi lebih baik lagi atau enggak? Oke, videonya segini aja. Jadi gue cuma ngasih tahu supaya misalnya kalian tahu ada yang ngelakuin transplant atau enggak, cuman buat tahu aja. Maksudnya dengan ngelakuin transplant pun nggak ada masalah gitu, nggak lu ketemu lu transplant ya nggak juga, nggak ada masalah sama sekali. Oke, videonya segini aja. Gue Koko Bro pamit dulu, ciao.